Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba menuju ke Kampung Merabu ya, di Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau. Tapi kita diawali dari kilometer 37. Sudah berada di Kampung Merasa. Karena sebelumnya di edisi sebelumnya sudah ada postingan ya, menuju ke Merasa. Nah sekarang kita coba melalui jalan ini, Jalan Poros Kelai. Jadi kalau kita lihat sepanjang jalan ini kita berada di hutan tropis khas Kalimantan yang biasanya didominasi oleh pohon Dendrokarpa atau meranti-merantian. Jalannya relatif bagus ya. Ini aspal, walaupun di beberapa titik ada yang berlubang ya, tetapi cukup bagus ya. Sepanjang jalan kita biasanya bertemu dengan berpapasan ya, dengan CPO. Di sepanjang ini kita berada di daerah kawasan hutan ya. Kalau bahasanya itu kawasan budidaya kehutanan. Sehingga memang tidak ada masyarakat yang tinggal di sini. Karena kalau bicara aturan, memang kawasan hutan itu memang tidak boleh ada pemukiman. Jadi di sini daerahnya daerah kawasan hutan dan tidak ada yang tinggal di sini. Tapi saya tidak tahu kawasan hutan itu kan ada macam-macam ya. Ada yang sudah dimiliki oleh konsesi tertentu perusahaan ya, untuk hak pengusahaan kayunya. Tapi ada juga kawasan hutan yang tidak ya. Nah sekarang kita berada di belokan ke Morlesan. Kalau terus tadi itu kita ke Sidobangen atau ke ibu kota Kecamatan Kelai. Sekarang kita masuk ke belokan menuju Morlesan. Memang Merabu ini ada dua cara ya. Pertama kita lewat Morlesan, yang kedua kita melewati Kampung Merapun ya. Cuma kalau kita putar lewat Kampung Merapun jaraknya bisa lebih 1 jam ya, lebih lambat ya. Makanya kita lebih dekat ya, kita potong di jalan menuju Morlesan ya. Sama tadi ya, ini daerahnya kawasan berhutan, jadi tidak ada masyarakat yang ada tinggal di sini. Kita lihat pepohonan masih dalam hutan tropis ya. Kalau kita lihat di sini, masih bagus ya pohonnya. Nah tadi kembali ke awal, kawasan hutan itu kita tidak tahu. Nah di daerah Morlesan ini sebenarnya ada juga kawasan hutan dalam bentuk hutan lindung. Nah ini tetap banyak pohon Dendrokarpa atau jenis meranti-merantian yang biasanya memang mendominasi hutan tropis. Nah ini ketemu. Ini kita berada di sekitar hutan lindung Sungai Lesan ya, atau biasa disebut sebagai HLSL ya, hutan lindung Sungai Lesan ya. Jadi memang kalau hutan itu di hutan lindung memang tidak ada konsesi ya di sana. Jadi salah satu pertimbangan kenapa ada hutan lindung, biasanya hutan itu diarahkan untuk perlindungan air dan tanah ya. Mungkin biasanya pertimbangan kayak topografi yang ekstrim ya, ketinggian ekstrim, sehingga kalau diadakan pembukaan wilayah hutan ya atau untuk pengusahaan kayu akan mengakibatkan hutan menjadi rusak ya.
maka kawasan hutan juga tidak semua bisa diberikan kepada pengusahaan hutan. Jadi kawasan produksi aja yang bisa ya. Nah, kawasan produksi itu juga nanti dibagi dua, ada kawasan produksi yang terbatas dan biasa. Jadi tidak semua kawasan produksi itu bisa diambil. Ini kita lihat jalan ini sudah beberapa kita lihat bagus ya, masih bagus ya. Ya, masih di bawah hutan tropis basah. Kalau basahnya itu hutan tropis lembab khas Kalimantan. Nah, kita perhatikan jalanannya ini agregat ya, agregat, sehingga walaupun hujan biasanya tidak licin ya, tidak licin karena sudah. Nah, ini kita sudah mau masuk ke Kampung Muara Lesan ya. Kita skip beberapa daerah tadi itu. Ini sudah jalanan, sudah aspal, sudah lumayan bagus ya. Jalanan masuk ke Kampung Muara Lesan. Ini mungkin sekitar 1 atau 2 kilometer ya saja panjangnya. Lumayan, akan mempermudah kita untuk masuk ke pemukiman masyarakat. Walaupun masih ada beberapa titik yang terputus ya, karena memang harus pelan-pelan ya. Biasanya ada jembatan kecil yang rusak gitu. Nah, ini kita akan masuki, kelihatan di sini, kelihatan itu ada kebun karet kelihatannya ya. Kebun karet di depan itu, kita perhatikan sebentar. Iya, karet. Jadi memang masyarakat sudah nanam kebun karet dan kelihatannya sudah siap untuk dipanen ya. Dipanen kelihatannya nih. Cukup bagus ya daerahnya. Nah, ini akan itu beberapa karet ya yang ada di dekat pemukiman masyarakat. Sebentar lagi kita masuk. Nah, ini sudah mulai masuk pemukiman masyarakat. Ini ada beberapa tanamannya. Nah, kalau di masyarakat tuh biasanya sudah dilepaskan dari kawasan hutan, biasanya dalam bentuk areal penggunaan lain atau APL. Ini suasana pemukiman Kampung Muara Lesan cukup tertata kelihatannya ya, cukup tertata. Ini kelihatannya baru ada proses pemindahan kampung ya. Ini kampungnya kampung baru ya, sebelumnya di seberang Sungai Lesan. Karena alasan akses, maka Kampung Muara Lesan ini dipindah ke tempat sekarang ini. Bagus ya, ini lokasinya tertata rapi, kelihatan ada tata ruang yang bagus ya. Ini cukup bagus ya kalau kita perhatikan. Rumahnya juga cukup besar ya. Nah, ini kebanyakan warganya itu orang-orang dari suku Benua ya, suku asli Berau, bukan orang-orang Dayak ya. Dan ini warga Muslim ya kalau di sini. Nah, kita lanjutkan, ini kita menuju ke sungai ya. Ini kita menuju sungai karena tadi itu kita melalui Muara Lesan ini, maka kita menuju sungai. Nah ya, kita nanti melewati peri atau jet ya. Nantinya kita nanti menyeberangi sungai ya, menyeberangi sungai dengan kayak peri ya, peri sederhana. Nanti perinya menggunakan menggunakan mesin speedboat ya. Sebentar kita sampai ya. Dulu biayanya Rp100.000, nanti kita lihat berapa bayarnya. Sekali lagi, memang karena inilah yang menyebabkan adanya perubahan atau pemindahan masyarakat di Kampung Muara Lesan ke lokasi yang baru. Walaupun di lokasi yang lama masih ada masyarakat Muara Lesan, karena mereka masih masih punya aktivitas di seberang atau di kampung yang lama.
Nah ini kita coba turun untuk melihat kondisinya. Nih kita menuju Sungai Lesan. Kita jalan kaki dulu ya, jalan kaki dulu sebentar. Coba kita ngobrol sama masyarakat itu. Ada masyarakat juga yang kelihatan mau nyebrang ya. Oke. Dari mana Pak? Lombok. Terus tinggal di mana? Di Lesan juga. Oh, sudah lama? Oh, sebelumnya di mana? Sebelumnya di mana sebelumnya? Oh, sini. Sini ada keluarga. Oh, ada keluarga. Oh, gitu. Oh, sudah ya. Kita menunggu peri yang akan membawa kita ke seberang ya. Perinya standby di seberang ternyata. Ya ini sekitar 50 meteran ya, lebarnya Sungai Lesan ini. Cukup lebar. Ini ada bekas peri yang sudah lama ya, sudah rusak lihatnya. Perinya sudah sampai, kelihatannya baru ya peri ini. Sebelumnya saya tidak pernah melihat seperti ini, jadi mungkin cukup baru ya dan bisa membawa mobil kita. Harusnya cukup deras tapi tetap bisa kita lewat. Nah ini mobil kita sudah siap-siap untuk naik. Memang dibutuhkan keterampilan mengemudi sama memahami kecepatan air ya, kecepatan arus, sehingga nanti pas ya, pas turunnya itu pas. Nah itu kelihatannya perinya membawa satu motor, kalau tidak salah untuk motor 20.000 ya atau 25.000, saya kurang tahu. Tapi kalau mobil informasinya sekitar 100.000 rupiah sekali jalan. Lumayan ya, lumayan. Kalau kita muter rute Merapun akan lebih lama sekitar 1 jam ya. Jadi dengan jalan ini kita bisa hemat 1 jam walaupun dengan biaya 100.000. Nah ini sudah turun, kemudian kita siap-siap naik. Nah dia itu ada 2 orang ya, 1 orang untuk mengemudi, 1 orang untuk membantu. Nah kita sudah lewat nih, sudah lewat. Jadi kita sudah ke seberang ya. Ini di TPK, perusahaan kayu lapis ya. Nah itu banyak kelihatan lok-lok ya, kayu gelondongannya yang banyak di sana. Ini kita perhatikan cukup banyak ya. Mungkin nanti dirakit di Sungai Lesan itu mungkin, tapi masih kosong juga, banyak yang kosong. Nggak tahu apakah karena hujan sehingga mereka tidak banyak mengambil kayu atau bagaimana, kita tidak tahu.
Nah, kita belok kiri ini. Kita belok kiri. Ini kita menuju ke Merabu. Ini masih berada di kampung lama ya. Jadi sebelumnya memang warga bermukim di tempat sini sebelum pindah tadi ya. Kalau bahasa itu direlokasi. Kalau menuju Merabu sekitar 1 jam dari sini. Sekitar 1 jam dari sini ya, kita melewati sebagian pemukiman atau kebun-kebun masyarakat ini di awal-awal ini. Ini ada pohon-pohon karet ya. Kemudian juga ada sedikit kebun masyarakat. Nah, kita sudah cukup lumayan jauh ya. Ini kita berada di jalan hauling ya, atau jalan logging ya. Hauling itu artinya mengangkut kayu lewat truk, logging truck. Jalannya masih agregat dan berkerikil, sehingga kalau hujan sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya, karena agregat dan berkerikil tidak terlalu becek ya, tidak terlalu ada tanah liatnya. Jadi sebenarnya masih bisa kita lewati ya. Ya, tetap kita berada di di hutan tropis ya. Jalannya ini cukup bagus ya, cukup terawat. Karena memang dipakai untuk logging, sehingga memang ada perawatan dari perusahaan. Ini kita lihat. Nah, masih terawat ya, masih bagus jalanannya. Ini banyak pohon-pohon ya, jenis-jenis pohon di hutan tropis ya seperti ini. Seperti ini memang. Bagus ya jalanannya, aman, tidak tidak berliat ya, jadi bisa untuk dilewati. Bahkan mobil-mobil yang tidak menggunakan 4WD kelihatannya masih bisa dipakai ya. Bagus masih jalanannya. Jadi kalau menggunakan Innova, Avanza atau mobil biasa sebenarnya bisa kita menuju lokasi. Nah, ini kita lihat kanan kirinya masih hutan tropis ya, kelihatan dari jenis-jenis yang ada. Tropis rata-rata. Ini belum ada masyarakat di sini karena memang agak jauh dari kampung. Karena biasanya kalau masyarakat itu mau membuka lahan untuk menanam padi atau perkebunan, biasanya tidak terlalu jauh dari kampung supaya aksesnya mudah ya. Nah, ini sudah dekati kampung berarti ini ya, walaupun masih tidak terlalu banyak. Nah, itu ada pohon besar itu biasanya pohon banggris ya. Pohon itu biasanya pohon untuk tempat madu. Nah, ini masyarakat sebagian menanam komoditas. Ada pisang ya, ada sawit juga sedikit nih, sawit banyak sawitnya. Sawit di pinggir jalanan ya, tapi tidak masif ya, sedikit aja, sedikit aja yang ditanam oleh masyarakat. Biasanya ini kan tempat mereka menanam padi ya, padi gunung ya. Padi gunung itu padi yang relatif tidak terlalu banyak perawatan. Nah, mungkin pada saat mereka menyiapkan lahan, saat akan menunggal, mereka sempatkan untuk menanam bibit sawit mungkin ya.
jadi mungkin sebagai penanda ya mungkin. Nah itu lahan terbuka itu biasanya dipakai untuk ladang berpindah. Ladang berpindah itu maksudnya kearifan lokal. Biasa masyarakat ya sekitar 1 hektar lah ya, itu menanam di situ, kemudian ditanami padi ya. Nanti mungkin beberapa tahun kemudian mereka datang lagi dan bekas lahannya sudah menjadi hijau lagi. Nah boleh jadi sebelah kanan belah kiri ini, boleh jadi sebelah kanan kiri ini dulunya juga ada ladang padi ya, ladang padi. Jadi sebenarnya dari zaman dulu ladang-ladang itu sudah dibuka ya oleh masyarakat. Tetapi masyarakat karena punya kearifan lokal, mereka membukanya tidak besar ya, tidak terlalu banyak yang dibuka. Jadi tidak mengganggu hutan karena mereka ada kearifan lokal. Jadi tidak banyak ya, tergantung kemampuan dari keluarga sendiri ya. Nah biasanya sih 1 hektar. Ini biasa jalanan kalau lagi di lapangan ada perawatan. Ini biasanya yang melakukan adalah perusahaan karena jalanan ini akan digunakan untuk logging ya, untuk hauling ya, untuk mengangkut kayu log, sehingga perusahaan harus memastikan jalanannya bagus ya. Karena kalau ada rusak akan mengganggu transportasi ya. Apalagi ini kan sekarang lagi musim hujan ya. Nah biasanya menyiapkan ini ekskavator ya, ekskavator, bahkan terkadang juga menyiapkan grader ya. Itu coba kita lewat ya. Dia nutup jalanan yang lubang tadi dengan sedikit tanah ya, atau mungkin ada kerikil-kerikilnya. Dan biasa dilakukan oleh perusahaan. Kalau untuk untuk baikinnya. Nah ini warga biasanya menanam padi gunung ini, kita lihat ini. Nah ya, ini kelihatan sudah. Nah jadi memang warga menanam situ. Nah ini mereka bersihkan, tidak luas. Ini kelihatan tidak sampai 1 hektar. Nah, jadi mereka seperti bahkan biasanya kampung itu mengatur di mana mereka menanam ya. Jadi sudah diatur di mana, dan diatur juga untuk pengaturan kayak kebakaran dan sebagainya. Karena mereka itu ada cara ya, sehingga mulai zaman dulu sampai sekarang itu tidak terjadi kebakaran yang luas kalau versi masyarakat ya. Kan memang mereka ada kearifan lokal, jadi bagaimana teknik cara membuka hutan, membakar itu mereka sudah dari turun temurun, mereka sudah paham, sehingga benar-benar aman aja mereka ya. Cara menentukan waktu ya, waktu tebang, kita masih di jalan menuju lokasi Merabu. Nah kita sudah masuk gerbang Kampung Merabu. Ini gerbangnya dari ulin ya dibuat ya. Nah kita masuk. Nah karena ini sudah menuju Kampung Merabu, berarti sudah bukan jalan hauling lagi ya. Maka biasanya kalau jalanan ini rusak memang bukan tanggung jawab perusahaan, tapi sudah kampung. Tetapi biasanya kalau masyarakat itu minta bantuan kepada perusahaan juga membantu, karena itu kan CSR ya, Corporate Social Responsibility ya. Jadi perusahaan kayu juga biasanya membantu membersihkan, merawat jalanan itu, agar masyarakat juga merasa mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan ya. Bisa dibayangkan kalau daerah-daerah ini tidak ada perusahaan kayu, tidak ada yang bisa memperbaiki jalanan kan. Nah itu biasanya sulit, karena kalau mengharapkan dari daerah sangat jauh, dan
mobilisasinya juga tidak mudah ya. Bisa dibayangkan tadi kalau kita lewat Muara Lesan, kita lewat Peri, bagaimana cara kita membawa traktor ya, membawa ekskavator, membawa grader, tidak bisa ya. Maka sangat penting untuk bekerja sama perusahaan yang ada di sekitar desa, sekitar kampung ya, untuk merawat ya. Nah ini juga kelihatannya dibersihkan ya, kanan kiri jalan juga dibersihkan. Jadi memang salah satu teori dalam jalanan itu di hutan khususnya adalah ada namanya tebangan matahari. Tebangan matahari itu maksudnya adalah bagaimana agar jalanan itu kena sinar matahari langsung. Makanya bisa dibersihkan beberapa meter di sepanjang jalanan itu ya. Nah ini kita perhatikan sehingga kalau ada hujan cepat kering ya, cepat kering. Beda tadi kalau banyak naungan. Kalau banyak naungan itu kan akan menyulitkan untuk pengeringan, sehingga masih becek terus. Nah kalau becek itu pasti akan cepat merusak. Nah ini ada beberapa tumpukan kayu ya, jadi sebentar lagi kita akan masuk ke kampung. Jadi ini agak tanahnya tanah liat ya. Nah ini mungkin perlu hati-hati kalau pas lagi hujan ya, khususnya kalau ada mobil yang tidak menggunakan double gardan ya, karena relatif ini tanah liat. Makanya sangat penting kalau daerahnya sangat terbuka, sehingga kalau hujan sedikit kemungkinan cepat kering ya, karena arealnya terbuka. Ini arealnya kan terbuka ya, jadi tanah jalanan ini langsung terkena sinar matahari, jadi relatif mempercepat pengeringan jalanan ya. Nah ini kelihatannya kanan kiri ini walaupun sudah ada tebangan matahari, ini kalau bahasanya itu sudah hutan sekunder lah ya. Hutan sekunder itu maksudnya hutan yang bahkan sekunder muda ya, maksudnya hutan yang berasal dari penebangan, misalnya penebangan ladang ya, jadi masih kecil-kecil ya, masih kecil-kecil. Kita perhatikan nih, dan biasanya pohon yang tumbuh di sini. Nah ini kita sudah mau masuk ya, masuk Kampung Merabu. Ini kita lewati Sungai Boh ya, di jembatannya. Nah ini jembatannya dibuat dari blok ya, sehingga memang sering berpotensi untuk ada abrasi ya. Ini kita sudah masuk ini. Inilah sudah masuk ke kawasan Merabu. Itu ada pohon besar, itu kelihatannya pohon durian ya, cuma kelihatannya belum berbuah. Nah kita sudah mulai masuk pemukiman Merabu ya. Ini bukan jalan utama ya, bukan jalan utama sebenarnya, karena ini jalan pintas tadi itu dari Lesan. Ada jalan yang khusus dari Merapun yang itu biasanya dipakai masyarakat juga. Kita masuk ke pemukiman masyarakat Merabu. Inilah kondisinya. Daerahnya cukup asri, cukup tertata ya, karena memang awalnya di desa ini ada rencana tata guna lahan, sehingga penempatan rumah, fasilitas, perkebunan dan sebagainya itu sudah diatur, direncanakan bersama masyarakat ya. Jadi tidak sembarangan masyarakat membangun rumah, walaupun itu APL ya. Jadi kalau di APL ya mereka sebenarnya bisa ya. Nah ini sebelah kanan adalah kantor kepala kampung. Ini suasananya ya asri ya. Nah ini biasanya